semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sini kami akan mengadakan sosialisasi keadaan. Jadi sebelum kita memulai segala rangkaian acara ini, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara kali ini akan membawakan kakak festival Indonesia dan rekan-rekan kakak. Yang saya ingin Risa. Kalau saya perkenalan, Nama saya Nursada Devi. Saya Putri Sukmasari. Nama saya Asma Fatimah. Nama aku Azhar Pusita. Nama aku Devi. Itu peran dari kami. kita masuk ke salah satu definisi materi dulu ya. Ini mungkin kita pelajaran umum dulu aja. Kalau saya mungkin dari SMK ini agak kurang belajar pelajaran umum ya, PKN, bahasa Indonesia, tetapi kita di sini nanti materi bagaimana kalian akan memiliki yang menjadi hak pilih kalian pada saat kalian sudah menginjak dewasa. Kalau boleh tahu di sini pada kelas berapa sih? 10, ada 11 kita pusat begitu ya? 10 semuanya? Oh, oke. Jadi kalau salah 15 tahun kalau 11 ada yang 17 udah mengerti kan? Oke, jadi maksud dari sini kita ingin bersosialisasi mengenai bagaimana kalian ketika sudah beranjak dewasa bertanggung jawab atas diri kalian masing-masing dan bagaimana kalian akan memilih memimpin negara selanjutnya ketika kalian sudah beranjak dewasa. Nah, di sini begini cerminan demokrasi teman-teman. Kalau kalian lihat salah satu tujuan pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah rangka kedaulatan bagaimana masyarakat bisa partisipasi atau ikut dalam memilih siapa yang harus memimpin negara ini. Nah, kalau ingin tahu siapa yang bisa sebut presiden pertama sampai siapa? Saya tahu nggak? Kan? Gak usah sebut dari awal sampai akhir, cuma satu aja masing-masing apa? Soekarno itu di sini Soekarno. Presiden kedua ada di sini. Betul Soekarno. Terus yang ketiga yang bikin sama siapa? Terus yang keempat ya bapak yang bikin tadi tahun baru Cina. Betul. Bisa disebut Abdurrahman Wahid ya. Yang kelima yang keenam Susilo Bambang gitu ya. Ketujuh apa? Ya Solo. Dan Solo nggak apa. 8 baru Prabowo. Saya sekarang Pak Prabowo. Ya sawit lah ya. Oke. Nah, kira-kira presiden-presiden ini itu tiba-tiba atau ada yang ini? Ada yang pilih kan? Yang berarti kalian nanti ini yang ketika ada pemilu selanjutnya atau ada kenaikan presiden selanjutnya, kalian yang sedang melakukan presiden itu. Jadi di sini lah kalian akan mulai berpikir bagaimana pemimpin itu bisa memimpin negara ini. Kira-kira kalau harus jadi presiden kali sih ya. Dengan ada makanan dari sini, kalau saya dapat dari sini, itu siang, sejak siang ya, sejak sekarang. Jadi menurut jadi ada beberapa yang melihat Prabowo programnya nyata ya, terusnya itu tidak masalah. Berarti kan dari track recordnya Pak Prabowo ini melihat berarti berarti dia terbatas. Berarti dia tahu apa yang bisa dijadikan pada saat dia ingin naik gitu. Tapi bagaimana kalian bisa berpikir selanjutnya? Bagaimana contoh kalau sudah selesai memimpin, ada orang lain lagi mungkin dari Pak Anies sendiri, kalau kalian lihat kan terus selanjutnya untuk sebelumnya sama kalian lihat kira-kira kalau dia pengen naik kira-kira kalian mau memimpin nggak? Atau pakai seperti kamu dulu? Situlah kalian berpikir atau dilakukan sebelumnya dia begitu. Jadi disinilah kalian mengetahui bagaimana di umur 17 tahun kalian ini kalian sudah bisa bertanggung jawab atas diri kalian masing-masing, melihat bagaimana kalau kalian lulus ini
Mungkin karena akademisi kelas 10 ya, berarti ada 3 tahun lagi lah yang keluar dari sekolah ini. Bagaimana kalian bisa mungkin akademisi kelas 10, bagaimana kalian bisa bertanggung jawab kehidupan masing-masing dan bersosial dalam masyarakat. Itu tidak mudah kalau kalian memiliki emosi yang tidak terkontrol. Jadi menurut saya salah satu yang membuat kalian bisa beranjak dewasa itu bagaimana kalian bisa melihat demokrasi itu seperti apa. Bukan demokrasi hanya dalam pemilu, tapi bagaimana kita bisa berpendapat tapi tidak melihat pendapat orang itu biasa sangat salah. Jadi kalian boleh berpendapat kalau orang lain harus kalian juga harus menerima pendapat orang juga. Jadi kalian jangan apa yang namanya sarkas kalau kalian ya, namanya itu sarkas. Ada perbedaan pendapat, kalian harus mengurangi jangan. Makanya ada yang namanya pendapat itulah demokrasi. Dan demokrasi kalau kalian melihat pendapat orang lain, kalian melawan dia. Lihat argumennya apa? Argumen itu lihat bagaimana pendapat kalian ini bisa dibatasi atau bagaimana pendapat kalian itu dikuatkan oleh beberapa fakta. Jadi kita semuanya bicarakan ya. Jadi begitulah salah satu sebelumnya pemilu adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak demokrasi rakyat. Jadi pada saat pemilu terjadi ada lembaga yang namanya KPPS. Jadi dia yang menyampaikan kajian kajian untuk menjadi suatu pemimpin. Dan kemudian pemilu juga yang merupakan salah satu sarana penyampaian asas warga negara yang sangat prinsip. Dan dimana kan kalau kita lihat prinsip dari Indonesia yang disebutkan Pancasila, dan dimana prinsip Pancasila itu dilaksanakan di undang-undang tersebut. Jadi kalau melihat prinsip itu tidak boleh ada yang melenceng. Jadi itu yang selanjutnya demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan rakyat. Artinya demos bermakna sebagai rakyat berupaya, sementara rakyat bermakna pemerintahan. Demokrasi sendiri sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negara untuk berpendapat seperti serta dalam pengambilan keputusan keseluruhan. Di mana maksudnya demokrasi sebenarnya suara kebebasan, mereka sebenarnya bersuara dan berjawab untuk menghargai perbedaan. Ini adalah sistem di mana setiap orang berperan dan dia dapat menilai dalam bentuk keputusan bersama. Apa sih contoh nyatanya di kehidupan sehari-hari? Misalnya di lingkungan sekolah, kalau melakukan kedua kelas atau penilaian semua siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau memilih suatu topik. Walaupun pilihan kita tidak selalu benar, tapi kita harus kita menghargai pendapat bersama. Jadi maknanya di sini terlihat bahwa setiap orang punya hak untuk bersuara, tapi juga harus menerima dan sebagai perbedaan pendapat dari keputusan. Kamu nggak jelas kan? Di momen itu bisa buat nih, ntar gua baca nggak dulu pesan. Ya, ntar gua mengirim Jadi saya tujuannya untuk saya sederhana itu apakah dan berupa memastikan suara rakyat adalah penentu bagaimana sebuah negara akan dijalankan. Selamat pagi. Jadi hari ini kita bakal bahas pemilih pemula dan pemilih pemula sendiri dan pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan buat fotonya. telah memenuhi syarat sebagai pemilih pemula adalah Ini bisa dipoto ya? yang baru pertama kali pemilu biasanya Coba, aku juga nggak tahu sih. atau mau 16 tahun. Mungkin ada yang berpikir satu suara
memilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya, maka masa depan negara bisa ditentukan tanpa suara generasi muda. Nah, ada tips juga agar menjadi pemilih pemula yang cerdas. Kalian bisa searching dulu atau mencari rekam jejaknya dulu, terus membandingkan visi misi dari calon-calon kandidat pemimpinnya. Dan sebagai generasi muda, kalian memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, jadilah pemilih pemula yang cerdas, bijak dan bertanggung jawab. Karena satu suara kalian bisa membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan kenapa suara kita penting di pemilu. Walaupun ada istilah yang digunakan untuk menyebut mereka yang memilih untuk tidak memberi suara pada pemilihan umum. Beberapa ada yang seperti bukan pilihan yang memadai, dengan kerja para calon, atau bahkan mereka tidak tertarik pada politik sama sekali. Oke, Selanjutnya yaitu satu suara menentukan kehidupan kita ke depannya. Jadi aku bilang sendiri ya. Hilangnya suara untuk menentukan masa depan. Jadi kalian percaya atau tidak, dengan golput seseorang kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap baik sehingga kehidupan bangsa atau daerah selama 5 tahun ke depan ditentukan oleh orang lain. Jadi di sini minyak ya. Karena banyak juga dari kita yang menyampaikan atau dianggap gak apa-apa golput aja, itu gak ngaruh apa-apa. Tapi percaya, satu suara kita betul-betul berarti nanti 5 tahun ke depan. Nanti kalian bakal jadi generasi penerus bangsa yang nanti itu efeknya atau timbal baliknya akan balik-balik ke diri kalian masing-masing. Jadi sebelum memilih, pastikan kalian, betul tadi teman saya bilang, kalian dulu akan jejaknya seperti apa, visi-misinya seperti apa. Kadang kebanyakan kita sudah lihat visi-misinya itu yang terjadi nanti objeknya itu suka berbeda. Jadi kita sebagai generasi penerus itu harus betul-betul kritis, prioritas kita yang jangan terima kasih. Di sini Indonesia sebagai bagian kerja merupakan kekuatan terutama bagi masyarakat Indonesia untuk negara maju, terutama dalam aspek politik ataupun ekonomi. Dalam aspek pemilu, peran mereka bukan lagi sekadar pemilih pemuda, melakukan penggerak narasi digital yang mampu membentuk kebijakan nasional. Itu kita semua Gen Z bukan lagi hanya sebagai pemilu, tetapi kita akan bergerak untuk dalam pemilihan ini ya, supaya kita negara kita ini akan menjadi semakin baik. terima kasih kepada umat dari semuanya. Mungkin itu dari tempat pilih sini. Dan nanti di akhir kita ada cerita dan jawab. Jadi dari